Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya panjangkan? Karena memastikan semuanya menjawab. Soalnya saya lihat dari sini masih banyak yang sibuk bikin status. Boleh bikin status, boleh, tapi kalau ada salam dijawab G. Oh, berarti tahu bahasa G ya? Ngucap salam itu hukumnya sunnah, tapi jawab salam hukumnya wajib. Memang zaman sudah berubah. Sekarang kemana-mana yang penting wajib bikin status. Berangkat ngaji, ngajinya nggak seberapa penting, yang penting bikin. Berangkat sholawatan, sholawatannya nggak berapa penting, yang penting bikin. Berangkat ziarah, ziarahnya nggak seberapa penting, yang penting bikin. Nggak apa-apa. Selagi niatnya baik, niatnya untuk bersyiar. Bikin status diperbolehkan. Maka kalau kulo ngucap salam semuanya menjawab G. Biasanya kalau tradisi orang sini pengajiannya diluk nopo suwe. Ya, sebentar atau lama. Pengajian di sini biasanya lama. Masya Allah. Biasanya kalau acara jam segini biasanya selesai jam berapa? Biasanya penceramah-penceramah sini juga kalau ceramah juga berjam-jam gitu nggih? Bukan kulo, bukan saya. Maksudnya penceramah-penceramah lain juga biasanya berjam-jam. Masya Allah. Gak domble lambene. Saya salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenengan sering melihat saya di HP, pasti tahu dan meniteni. Meniteni itu meniteni itu menengeri, apa bahasa Indonesia? Pasti tahu bahwa salam itu sudah pasti 3 kali. Kenapa? Memastikan semuanya menjawab. Karena begini Bu, ada kitab namanya Kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik Ibnu Anas. Ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Umar. Penggaweane itu kulinane itu kebiasaannya, kerjaannya itu suka mengucap salam kepada siapapun yang dia temui. Apalagi orang sesama muslim, dia pasti ngucap salam. Ketemu tetangganya, assalamualaikum. Ketemu temannya, assalamualaikum. Ketemu saudaranya, assalamualaikum. Sama kayak ibu-ibu sini nggih. Kalau ketemu dengan tetangganya, assalamualaikum gitu nggih. Masya Allah, gak percaya blas. Sampai Ibnu Umar ini punya kebiasaan setiap pagi itu selalu ke pasar. Ibu-ibu biasanya kalau ke pasar ngapain? Belanja. Ibnu Umar ini masuk pasar gak bawa apa-apa, keluar pasar, oh iya madep rene, ya madep rene. Ke pasar, masuk pasar gak bawa apa-apa, keluar pasar juga gak bawa apa-apa. Sampai ada laki-laki namanya Tufail, penasaran, kira-kira Ibnu Umar ini ngapain toh?
ke pasar itu ngapain? Akhirnya Ibnu Umar ini diituti. Tahu bahasa diituti? Diituti itu ya pokoknya diituti. Diikutilah Ibnu Umar ini tadi ke pasar. Ternyata Ibnu Umar ini ke pasar juga tidak ngapa-ngapain, tidak beli apa-apa, tidak melakukan aktivitas jual, tidak melakukan aktivitas beli, tidak melakukan aktivitas tawar-menawar. Ngapain? Dia menyapa setiap orang yang dia temui dengan ucapan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa saja. Dia tahu bahwa di dalam salam itu ada yang namanya doa. Dan doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Coba, mari kita maknani bersama-sama. Assalamu. Ayo, assalamu. Itu kalau pondok pesantren di Jawa biasanya maknani begini. Utawi keselamatan. Kalau bahasa Indonesia adapun keselamatan. Alaikum. Iku tetap ing ngatasi sira kabeh. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Jadi kalau saya ngucap salam berarti kulo, tahu basa kulo? Kulo niku aku, kulo saya. Kulo mendoakan jenengan selamat, jenengan doakan saya selamat. Maka beruntung ibu-ibu yang punya suami namanya Selamat. Dia apa-apa ya tetap selamat. Ada di sini yang suaminya namanya beruntung ibu-ibu yang punya suami namanya Selamat. Karena bagaimanapun kondisinya dia jatuh juga tetap, kepreset juga tetap. Ucapan salam itu tidak boleh diucapkan di beberapa situasi kondisi. Ojo guyu. Kapan itu? Yang pertama, contoh ketika di kamar mandi, boleh mengucapkan salam? Tidak boleh. Ketika buang air kecil, buang air besar, boleh mengucapkan salam? Tidak boleh. Atau ketika ada azan, dengarkan azannya dulu, jangan mengucapkan salam dulu. Atau ada beberapa kondisi, ada laki-laki dengan perempuan bukan mahram mengucap salam dengan niat menggoda. Wiwit. Assalamualaikum. Itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Ora oleh. Tidak boleh. Nek basa Jawa ora oleh. Nek Jawane wong kene napa? Hah? Rauli. Dengan niat menggoda, rauli. Rauli. Berarti ya bahasa Jawa tapi kayak beda gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi kalau ada ucapan salam sekali lagi saya jangkep no. Saya ben jangkep jadi 3 salamnya. Tapi sebelum salam yang ketiga saya cek semangatnya dulu. Kalau memang jenengan kuat pengajian lama, ditunjukkan semangatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Sebentar. Sebagian tadi ada yang jawab Shallu alaih, tapi sebelah sini jawabannya Shallu alaih. Bisa? Sebentar, tak bagi dulu jadi beberapa bagian, batasnya garis ini seret. Ini regu A. Oh, iki elu regu B we. Iki regu A. Nah, regu A ya, sini ya. Regu A. Sini regu B. Sebelah sana regu C. Regu A. Shallu alaih. Lumayan tapi lemes. Regu B. Shallu alaih. Nah, itu semangat, kita tepuk tangan, tepuk tangan. Mantap iki, mantap.
Mari kita ke Reguce. Oh, Reguce. Ayo, ayo. Reguce, sallu alaih. Ini kayak wong tawuran nih. Ya sudah. Makanya jawabannya sallu alaih gitu nggih. Ayo coba. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul watana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati, yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai yang saya ta'zimi, saya taati serta berharap barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus yang saya hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga segenap warga desa Ciasem Baru yang saya hormati, Ibu Kepala Desa Ciasem Baru, Ibu Indah Priyanti SH, yang cantik kayak saya. Yang saya hormati seluruh Forkopimjam Kecamatan Ciasem. Yang saya hormati Bapak Camat Ciasem, Bapak Eza Zaiton T Ashari APMSI. Bapak Camat hadir nggih? Oh niki, insyaallah. Yang saya hormati Kapolsek Ciasem, Bapak AKP Endang Kurnia. Yang saya hormati dan Ramil 0506 Ciasem, Bapak Letu Infanteri Amin. Yang saya hormati tokoh masyarakat dan sesepuh desa Ciasem Baru, Bapak Haji Muattok. Yang saya hormati Kepala KUA Ciasem, Bapak Dr. Andes Haji Tatang Suryatna MAG. Yang saya hormati Ketua MWC Nahdlatul Ulama Ciasem, Bapak Al Ustadz Nanang Fathullah MPD. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Ciasem, Bapak Kiai Haji Rohmat Hamim SSY. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim MUI Kecamatan Ciasem, Ibu Eis Maryam SPD. Yang saya hormati seluruh Banom MWC Nahdlatul Ulama Ciasem dan seluruh perangkat desa Ciasem Baru.
Tak lupa ikut hadir serta para penom Nahdlatul Ulama yang ikut hadir serta muslimin muslimat ansorin fatayat Pak Mimin Pak Mamat bakul terasi bakul tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati jombloan jomblowati randa dudo perawan joko mugi-mugi cepet rabi, sing tua-tua mugi-mugi nang cepet mati, mugi-mugi nang cepet munggah, amin Allahumma. Tak lupa ingkang kaula hormati anggota MUI Ciasem Baru dan seluruh panitia Isra Mi'raj, seluruh kepala desa sekecamatan Ciasem beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pertama, saya ajak jenengan untuk mengucap hamdalah dulu bersama-sama, monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada siang hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Jasmani sehat, ayo jasmani sehat, sehat. Rohani sehat, sehat. Alhamdulillah. Dompetnya, yang dompetnya nggak sehat pulang pengajian tak doakan dompetnya tebel semua. Yang punya hutang, hutangnya lunas semua. Yang aminnya kekencengan, hutangnya tambah banyak. Jadi banyak orang lisannya tidak bisa mengucapkan, banyak orang lisannya tidak bisa mengucapkan alhamdulillah karena tidak terbiasa. Banyak orang dia ketika dapat nikmat lisannya tidak bisa mengucap alhamdulillah. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak terbiasa. Padahal kalau ada hamba mengucapkan alhamdulillah itu adalah bentuk terima kasih. Kalau jenengan ingin nikmatnya semakin ditambah, harus sering-sering ngucap alhamdulillah. Dan ini sudah tertulis la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang pintar bersyukur dan lisannya mudah mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan maka Allah akan menambah nikmatnya. Ya, mengeblekkan. Maka Allah akan menambah nikmatnya, malah ditambah terus kalau orang itu dia mengucapkan alhamdulillah, karena dia adalah hamba yang tahu terima kasih. Sama halnya begini, contoh, ibu-ibu ngasih tetangganya ager-ager. Tahu ager-ager? Ager-ager itu sebagian orang bilang goder, ada yang bilang puding, ada yang bilang jelly. Kalau di sini apa? Agar-agar. Jenengan ngasih tetangganya agar-agar, dikasihlah tetangga, Bu ini agar-agar. Tetangganya bilang, ya Allah terima kasih banyak ya, terima kasih. Jenengan yang ngasih seneng napa mboten? Seneng. Jenengan ngasih tetangganya agar-agar, Bu ini saya kasih agar-agar. Oh ya. Jenengan lebih suka ngasih orang kedua atau orang pertama? Pertama. Kenapa? Karena dia tahu terima. Sama jenengan sebagai hamba, kita sebagai hamba kok pinter tahu caranya terima kasih, tahu caranya mengucap alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat rizki, alhamdulillah. Perut kenyang, alhamdulillah. Maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ono wong, ada orang kok kerjaannya dia tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Dia jangan nyaduk-nyaduk gitu toh. Kalau ada orang, sudah, yang di sekitarnya jangan ngomel-ngomel. Sudah. Kalau ada orang, dia dikasih nikmat, tapi tidak sadar dengan nikmatnya. Banyak kan orang itu menilai kenikmatan hanya tentang uang saja.
Nikmat itu yang jadi orang kaya, nikmat itu yang uangnya banyak, nikmat itu yang dapat rezeki berupa uang. Seringkali kita menilai kesuksesan hanya tentang uang saja. Nggih napa mboten? Kalau tidak percaya, jenengan lihat. Kalau ada orang rumahnya besar, mobilnya bagus, uangnya banyak, pasti semua orang bilang, "Wih, iku loh wong sukses." Gak ada orang setiap hari tambah tua, tambah berumur, tambah sergap, berangkat ke masjid, terus ada orang bilang itu orang sukses. Gak ada. Iya kan? Malah dirasani. Tahu bahasa dirasani? Malah dirasani. Wong iku lho, tambah suwe, tambah sergap ke masjid, paling wis ngerti nek ape mati. Ayo, nggih napa mboten? Gak ada orang bilang sukses. Tapi kalau uang semuanya bilang sukses. Padahal ngapunten, orang yang paling bahagia itu bukan orang yang banyak uangnya, tapi orang yang pandai bersyukur. Uangnya banyak tapi tidak bisa bersyukur, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Atine sumpek karena apa? Merasa kurang terus. Banyak orang yang biasa-biasa tapi ya uangnya juga biasa-biasa, tapi guyang-guyu. Tahu guyang-guyu? Guyang-guyu niku. Padahal dompetnya kosong tapi guyang-guyu. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Sama apa ini? Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Orang yang paling tidak bahagia adalah orang sing penggaweane sambat. Tahu sambat? Kalau sambat bahasa sini apa? Ngersulo, ngersulo. Apa kalau bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya. Apa? Ngersula. Ngersula ya. Enak ngersula apa ngeluh? Ngeluh. Banyak orang kerjaannya ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dingin ngeluh, gerah, hujan, gak punya uang, utangnya banyak. Di sini banyak orang kayak gitu. Banyak, saya tahu kok orangnya sekarang pakai kerudung kuning. Pokoknya kalau nggak kerudung kuning ya kerudung coklat. Kalau nggak kerudung coklat ya kerudung hijau. Kalau nggak hijau ya biru. Kalau nggak biru ya kerudung. Enggak. Orang yang kerudungnya warna hitam itu orangnya baik dan tidak sombong. Dari kerudung hitam, alhamdulillah. Kalau sini bilang hitam, hitam apa hitam? Hah? Ireng. Ideng. Berarti kalau hitam di sini ideng. Oh, ideng. Ya Allah, ngomong hitam aja ideng. Enggak apa-apa. Hidang itu bukannya bahasa Sunda ya? Oh. Banyak orang nggak bisa ngucap alhamdulillah. Kerjanya terus mengeluh dan membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain. Padahal ngapunten Bu, nggih, saya minta maaf nggih. Untuk orang-orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan fokus ke hidupnya sendiri, tapi fokus ke kehidupan orang lain. Betul? Nggak suka kalau orang lain seneng itu lo nggak suka. Karena apa? Dia merasa hidupnya yang paling nggak enak. Enak ya Mbak ya sampean. Ya Allah, di rumah nggak kerja, enak tinggal minta ke suami yang kerja. Kata yang di rumah, enggak Mbak, enak sampean kerja sendiri, pegang uang sendiri. Enak itu sawang sinawang, gitu? Enggak. Jenengan sawang sinawang tahu? Sawang sinawang itu nyawang menyawang.
kelihatannya ketokane jenengan ngelihat hidup orang lain enak, orang lain melihat hidup jenengan juga enak. Ayo coba jenengan lihat saya kayak gini, enak napa mboten? Enak, tinggal pegang mic gitu ya. Sama, saya juga ngelihat jenengan enak. Ya Allah, orang sini kecik lemu-lemu nih. Semoga dompetnya juga lemu. Enak itu sawang sinawang, nggak kelihatan. Jenengan loh nggak kelihatan. Kalau hutangnya banyak itu loh nggak kelihatan. Gitu. Saya pun juga begitu. Masalah jenengan melihat saya, ya kayak enak. Sama, enak itu sawang sih. Maka jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Kalau sedikit ini ngajinya nyantai-nyantai saja nggih. Sebenarnya dari tadi kita sudah mulai ngaji, dari mulai salam, tapi jenengan nggak kerasa. Jenengan kayak kalau sedikit cerita, ibu saya itu sakit stroke sudah 8 atau 9 tahun. Dulu pas awal sakit stroke, kalau jenengan tahu orang yang sakit stroke itu nggak bisa ngendikan. Ngendikan itu ngomong, nggak bisa ngomong, ingatannya lupa, nggak bisa gerak. Ibu saya gitu, ingatannya lupa, nggak bisa gerak, bahkan sama anak sendiri lupa, ngomong nggak bisa. Saya waktu itu marah ke siapa? Saya marah ke Allah. Ya Allah, katanya jenengan suka, katanya jenengan sayang sama hambanya. Katanya engkau sayang dengan hambamu, tapi kenapa ibu saya dikasih ujian, dikasih cobaan sakit yang sebegininya? Kenapa ya Allah? Ibu saya salah apa? Saya salah apa? Saya melakukan segala perintahmu, menjauhi laranganmu, tapi kenapa saya selalu diuji? Saya marah. Tapi ibu saya yang sakit, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Saya merasa tertampar, terjungkal. Saya yang nggak sakit, lisan tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi ibu saya yang justru badannya tidak bisa ngapa-ngapain, ibu saya malah mengucap alhamdulillah. Saya sadar bahwa semuanya masing-masing diuji dengan masalahnya sendiri-sendiri. Betul? Ada orang diuji uangnya banyak, anaknya baik-baik, tapi ternyata diuji badannya sakit. Ada yang diuji badannya sehat, uangnya banyak, tapi bojone kakean pola, kakean tingkah. Sing biasanya banyak tingkah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nggih toh? Yang biasanya banyak tingkah niku perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Ada orang diberi cobaan, badannya sehat, anaknya baik, suaminya baik, keluarganya baik, tapi nggak punya duit. Masalah atau bukan? Masalah. Masalah. Nggak punya duit. Masalah. Semua diuji dengan masalahnya sendiri-sendiri. Dan kita diutus untuk selalu bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka jangan lupa bagaimanapun kita harus bersabar dan lisan tetap harus mampu mengucapkan alhamdulillah. Ngaji awan alhamdulillah, kepanasan bisa ngaji bareng lah tambah ideng. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, hah? Kalau di Jawa biasanya kalau dipanggil dalem. Kalau di sini apa? Ada yang bilang nun, ada yang bilang apa? Kah? Kah? Ibu, kah? Gitu. Ya udah, sekarang jenengan yang ikut saya, jawabannya dalem. Itu kalau orang Jawa, Jawa Timur biasanya bu, dalem. Ayo coba. Bu, ibu, 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 ibu. Jenengan sudah kenal sama saya nopo belum? Sudah? Alhamdulillah. Kenal di mana, Bu? Oh, biasa lihat di YouTube, biasa lihat di HP. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Umi. Umi apa? Ya Umi. Banyak orang salah paham, mengira nama saya Laila, dan karena pegang mic dan ceramah makanya dipanggil Umi. Bukan, nama asli saya itu Umi. Oh, Umi. Iya, teman saya itu biasanya panggil Mbak Umi, Kak Umi, Dek Umi, atau Cece Umi, Onti, Onti Umi, biasa gitu. Kalau di Surabaya panggilan Neng itu kayak Mbak. Mbak, kalau di sini Mbak apa? Oh, Teteh, Masya Allah. Teteh mau teh? Kalau kulo biasanya nama saya Umi, asli Umi. Dalam saking Surabaya, saya dari Surabaya. Surabaya itu Jawa Timur. Kalau di sini itu Jawa Barat. Desanya namanya Desa Ciasem. Oh, Ciasem Baru. Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Sumber, ya Subang. Marah-marah. Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Negara. Jadi, kalau jenengan sudah pernah melihat saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca, tidak mungkin saya tinggal. Tapi khusus sholawat ini saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak di backing vokali dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah semua, yang khusyuk, yang khidmat. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, nanti saya berharap grup sholawat bisa mengiringi saya. Grup sholawat apa namanya ini? Grup sholawat Al-Ahyar. Al-Ahyar dari mana, Mas? Dari mana? Kebun Cao. Cao. Oh, Cao itu pisang. Oh, kalau Cao di Surabaya itu Cao itu loh, yang kayak cincau. Kebun Cao itu berarti kebun pisang. Oh, pisang itu berarti di sini Cao. Jauh. Nanti saya untuk sholawat selanjutnya diiringi oleh grup sholawat dari Kebun Cao. Khusus sholawat ini yang khusyuk, yang khidmat, yang fokus. Semoga yang khusyuk, yang khidmat, segala keinginan jenengan diijabah oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin
monggo. Salatullah ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi'ahlil badri ya Allah. Monggo. Ala salatullah ala semoga barokah sholawat, yang sakit-sakit paring sehat, yang sehat ya tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi kita lihat wajah-wajah orang sini, wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah, kalaupun ada yang belum kaya, berarti wajah-wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah, wajah calon jenazah. Lah kenapa kok nggak mau? Lah semua kan calon jenazah, gitu. Semua yang hadir di sini adalah calon jenazah. Tidak ada orang yang tidak bisa lepas dari takdir mati. Tidak ada orang yang bisa lepas dari takdir mati. Semua pasti mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sak karepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Semua mati. Regu A mati, regu B mati, regu C Pak Camat, saya keri-keri. Kalau di sini bosok keri-keri apa? Kari. Saya kari. Jenengan dulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Acara pada siang hari ini dikemas dengan judul peringatan Isra Mi'raj. Saya permisi nggih, saya duduk nggih. Karena kalau saya berdiri, kula lho adzan nggih. Karena nanti ada momennya kula berdiri. Karena kula kan berdiri. Tadi kerasa anginnya wer dari sini. Sedangkan saya kan kecil. Tapi memang kalau orang biasa lihat saya di YouTube, terus ketemu aslinya memang agak kaget ya Bu ya. Iya, di YouTube kayaknya besar tinggi gitu ya. Ternyata aslinya, ya Allah. Oh, cantik, terima kasih. Ya sudah, shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu pernah ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya. Siapa itu? Yang pertama pamannya yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Rasulullah yang selalu menjadi garda terdepan
yang bagian membela Rasulullah. Bahkan Abu Thalib itu pernah berkata, barang siapa yang berani nganu itu biasanya kalau orang Jawa, siapa yang nganu anakku gitu loh biasanya. Nah, iya toh, itu. Tapi ini bahasa Indonesia. Barang siapa yang berani menganu mengonok, apa ya bahasa Indonesianya ya? Barang siapa yang berani mengganggu Rasulullah, barang siapa yang berani berbuat jahat kepada Rasulullah, maka dia akan berhadapan denganku. Abu Thalib berkata begitu. Kalau bahasanya kita biasanya langkai dulu mayatku. Bahkan Abu Thalib itu pimpinan salah satu kaum yang sangat disegani. Nggih menika kaum Quraisy. Itu sangat disegani oleh orang kafir. Semua orang, tidak ada yang berani mendekat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Thalib menjadi garda terdepan untuk membela Rasulullah. Lalu yang kedua, Rasulullah ditinggalkan oleh istri kesayangannya, paring asma Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu istri kesayangannya Kanjeng Nabi yang rela berkorban tenaga, harta, nyawa, cinta untuk membantu aja guyu untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Bahkan Sayyidah Khadijah itu kaya raya luar biasa, sogeh. Kalau kaya di sini bahasanya apa? Sogeh. Hah? Bengak. Han. Kenapa mbak? Apa mbak? Oh, benghar. Sayyidah Khadijah ini benghar. Benghar. Kalau Surabaya, kalau bahasa Jawa Timur itu biasanya soge. Kalau kaya raya berarti sawoge. Gitu kalau Surabaya. Kalau gede, gede. Kalau ayu, wayu. Kalau kecil, kecil cuy. Kalau di sini benghar. Sayyidah Khadijah itu kaya raya luar biasa. Kekayaannya ditulis kisaran sekitar 600.000 awak. 600.000 awak itu kalau dikurskan rupiah, kalau uangnya kita itu sekitar 200 triliun. Uang 200 triliun kalau dibuat beli es teh, sedesa Ciasem Baru bisa-bisa kebanjiran es teh. Sayyidah Khadijah itu kaya raya luar biasa. Dan hartanya habis untuk membantu dakwah Rasulullah. Habis entek bles. Kalau di sini apa? Yaitu pokoknya habis entek ludes semuanya habis untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah ketika ditinggalkan oleh Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Rasulullah dengan melalui perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah. Masjidil Aqsa itu di Masjidil Aqsa itu Ciasem Baru belok kanan. Masjidil Aqsa itu di Baitul Maqdis, Palestina. Yang di sini yang belum pernah ke Mekah Madinah coba angkat tangan. Semoga yang angkat tangan tak doakan segera berangkat. Yang belum pernah ke sana tapi nggak angkat tangan tak doakan sandalnya hilang. Oh keresekan. Jadi Kanjeng Nabi ketika melakukan perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj,
dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha. Rasulullah juga diajak oleh malaikat Jibril lewat surga dan neraka. Ketika Rasulullah melewati neraka, ternyata ada wanita cantik, tangannya ditali di tiang yang tingginya 600 dirok. 600 dirok niku 2 cagak listrik. Ditali, setelah itu cagak listrik ini tadi, tiang ini tadi mengeluarkan api lar. Setelah itu perempuan ini ilat itu lidahnya ditarik, ditunjuk menggunakan paku jep. Sembuh lagi, ditujup lagi, jep. Sembuh lagi, ditujup lagi. Ayo, sembuh lagi, ditujup lagi. Balik lagi, ditujup lagi. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, 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 Jibril. Siapa itu Jibril? Malaikat Jibril bilang, itu umatnya Kanjeng Nabi, itu umatnya panjenengan Kanjeng Nabi. Umat saya? Iya Kanjeng Nabi, itu umat jenengan. Umat saya yang mana? Itu umatnya Rasulullah. Itu perempuan yang suka ngomeli suaminya. Di sini ada ibu-ibu yang suka ngomelin suaminya. Banyak. Masya Allah, orangnya juga hadir di sini. Hadir. Orangnya pakai kerudung warna apa? Hei. Tadi janjiannya kuning kok. Coba orangnya pakai kerudung apa? Yang pakai kerudung hitam di sini bukan cuma aku tok. Coba kerudung hitamnya di bawah panggung apa di atas? Orangnya di atas panggung. Banyak yang pakai kerudung hitam di atas panggung, orangnya berdiri apa duduk? Gak ada yang berdiri di sini. Wes, ojo bilang lungguh nang kursi. Tapi saya paham kok Bu, ibu-ibu itu tidak akan ngomel kalau tidak ada penyebabnya. Oh, wah! Kalau ada suami yang memberi nafkah pas sesuai porsinya, nafkah lahir, batin, mengayomi, menyayangi, insya Allah istri gak akan ngomel. Ada laki-laki ki penggaweane turu. Kalau di sini turu apa? Turu. Hah? Sare. Isu sare. Awal, malam, nanti bangun-bangun yang dipegang. Betul? Ada laki-laki kayak gitu. Masa perempuan nggak boleh ngomel? Ya ngomel lah. Makanya kalau bapak-bapak itu harus tahu pengapesannya ibu-ibu. Harus tahu ibu-ibu ini sukanya apa biar nggak ngomel. Kok ada perempuan kok pagi, siang, sore, malam ngomel terus? Caranya gampang, satu, kasih duit. Betul? Kok ono perempuan ngomel, Pak, langsung kasih. Betul? Betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Balik. Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj dari langit pertama sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, yang dimana Rasulullah apa? Oh, kelihatan. Saya hadap sini apa hadap sini? Coba kita cek. Regu B diam, regu A. Shallu ala Nabi Muhammad. Dar, regu B. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Kula berdiri. Ya Allah, demi cintaku padamu. Pun lanjut.
Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj dari langit pertama sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, yang dimana Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Maka peringatan Isra Mi'raj itu sama saja kalau jenengan memperingati perintah sholat pertama kali. Dan dulu sholat itu bukan 5 waktu, tapi berapa waktu? 50 waktu. Bayangkan sehari semalam ibu-ibu sholat 50 waktu. Oh, 5 waktu kadang ninggal. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, pengalaman. Kadang ada orang itu sholat digandeng-gandeng. Usolli fardhu subahi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, Allahu akbar. Itu sama malaikat langsung dicatat wong gendeng. Bahkan ngapunten ketika anak baru saja menginjak balik, bahasa saya kekasaran apa mboten nggih? Mboten nggih, aman nggih? Kalau misalkan ada bahasa atau tradisi yang berbeda dari Surabaya, karena Ciasem Baru dan Surabaya itu jaraknya jauh, sudah pasti ada tradisi yang berbeda, ada bahasa yang berbeda. Apalagi kalau lihat bahasa loh ya, saya lihat bahasanya orang Ciasem ini bahasanya kasar, kalau Surabaya halus, orangnya itu lemah lembut. Halah-halah. Jadi kadang ketika kita mudah sekali meninggalkan sholat, berarti kita telah melakukan dosa besar. Betul nggih? Ngeten. Ketika anak sudah menginjak balik, yang pertama kali ditekankan apa? Sholat. Ketika orang mau bertaubat dari kenakalannya, yang pertama kali diajarkan sholat. Ketika orang mau belajar time management, mengatur waktunya, yang pertama kali diatur adalah, betul? Berarti ninggal sholat termasuk dosa kecil atau dosa besar? Kok bisa jenengan bilang meninggalkan sholat dosa besar? Karena dibandingkan perintah-perintah yang lain, Allah memerintahkan zakat melalui perantara malaikat Jibril, Allah memerintahkan puasa melalui perantara malaikat Jibril, tapi Allah memerintahkan sholat langsung Kanjeng Nabi yang diutus untuk moro itu datang, Kanjeng Nabi langsung diutus untuk datang, menghadap dan diberikan langsung perintah sholat. Kalau di Surabaya itu ada siiran gini, sholat cakae agama sing durung sholat padha lakono no. Ayo karimuni no ae gak gelem. Ayo nanti akhirnya kasih no nggih. Ayo ini sudah napa lanjut? Ini pengajiannya sudah cukup napa lanjut? Terus akhirnya dikasih no gitu ya, ya. Sholat cakae agama belum. Sing durung sholat padha lakono no. Sholat cakae agama no. Maksiat penyakit agama, sing seneng maksiat padha lereno. Asli budaya Surabaya. Sing salat muga-muga umure dawa, amin. Sing gak salat dan mati ya nang sholat. Bahasa Jawa gini jenengan paham napa mboten? Paham. Terus ada jula-julinya. Gimana itu? Mula sholat ayo dilakoni, dhuhur lan asar jok nganti lali, maghrib isya ojo kedadi gitu.
Duhur lan asar jok nganti lali iki piye yo grup Banjari aku nyanyi gak ditabui. Coba mula gitu ya, ya bicara ya. Ini mas-mas apa bapak-bapak? Oh di sini kemana? Ke kamar mandi Ibu-ibu kalau panggil suaminya apa? Mas, papa kemana pak? Mepe gabah. Ayo. Saya tak baleni lagi nggih. Sing salat muga-muga umure dawa. Yang enggak salat ndang salat. Mula salat ayo dilakoni. Zuhur lan asar jok nganti lali. Maghrib isya ojo ketinggalan. Subuhane ojo kerinat. Mula salat ayo dilakoni. Zuhur lan asar jok nganti lali. Maghrib isya ojo ketinggalan. Subuhane ojo kerinat. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Aku nyanyi serius. Mula salat sing kono. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua bisa bareng-bareng jadi orang beruntung, bertemu di surga. Orang yang masuk surga niku termasuk orang yang beruntung. Nggih Bu nggih. Arba'um min sa'adatil mar'i. Ada 4. Ini sudah ngantuk napa belum? Arba'um min sa'adatil mar'i. Ada 4 orang bisa dikatakan beruntung kalau dia punya 4 yang saya sebutkan ini. Arba'um min sa'adatil mar'i, siapa itu? Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Dia yang punya istri sholihah. Makanya kalau ada laki-laki punya istri sholihah, berarti dia adalah termasuk orang yang beruntung. Beruntung itu kalau basa Jawa bejo. Jadi kalau ada orang punya 4 hal ini, berarti dia termasuk wong bejo. Meskipun namanya bukan bejo. Kadang kan nama kan nggak sesuai sama realitanya. Ada orang namanya sabar, tapi suka marah-marah. Ada orang namanya bejo, tapi kalau ngelamar kerja kurang bejo. Ada orang namanya selamat, tapi setiap keluar rumah ditubruk beca. Ada orang namanya syukur, tapi kerjaannya mengeluh, nggak bersyukur. Ada orang namanya bapak urip, tapi mati. Makanya kalau orang di masjid itu bingung, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doakan bapak urip yang sudah antakuna zaujatuhu sholihatan. Kalau ada laki-laki punya istri sholihah, maka dia termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang bejo, termasuk orang yang sukses. Bahkan ini sudah diakui oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah bilang, bedanya aku dengan Nabi Adam adalah istrinya. Aku sukses melakukan dakwah karena Sayyidah Khadijah mendukung penuh dakwah Rasulullah. Tenaga, harta, pikiran, semuanya didukung. Tapi Nabi Adam
gagal menjadi ahli surga karena Bunyai Siti Hawa ingin sekali makan buah khuldi. Mas, kalau di sini AA ya, apa aku pengen makan buah itu, buah khuldi. Jangan, itu dilarang oleh Allah. Kita tidak boleh mendekat ke syajaratul khuldi. Kata Allah, kita nanti akan dihukum kalau kita boleh minta apa saja asalkan jangan mendekat ke syajaratul khuldi. Apa kata ibunya Siti Hawa? Tapi kata Mas Iblis. Tapi kata AA Iblis, kalau ingin abadi di surga, caranya harus makan syajaratul khuldi. Namanya aja syajaratul khuldi, artinya adalah buah keabadian. Kok kita nggak boleh makan buah khuldi? Ayo kita percaya sama AA Iblis. Akhirnya apa? Nabi Adam gagal menjadi ahli surga karena perempuan, gara-gara wong wedok. Nek mriki wong wedok apa? Wedok. Gara-gara perempuan. Hah? Aweweng. Gara-gara aweweng. Oh, awewek. Gara-gara awewek. Jadi lucu ya Bu, bahasanya diilat yang medok ini. Ya, awewek. Wong wadon. Gara-gara perempuan. Makanya keluarga itu sukses atau tidaknya kan tergantung bagaimana perempuan yang ada di keluarga itu. Kalau dikatakan laki-laki kan pemimpin, betul, laki-laki pemimpin. Tapi seringkali perempuan itu mempengaruhi. Saking bahayanya perempuan, itu dulu di TV ada acara suami-suami. Saking bahayanya perempuan. Ayo, gen apa mboten? Itu yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang kedua, ayyakuna auladuhu abroron. Dikatakan beruntung kalau dia punya anak yang baik, anak yang apik. Anak yang baik itu nyenengno wong tuane, bikin orang tuanya seneng, betul? Betul. Orang tua kok punya anak apik, dia akan bahagia. Tapi kalau orang tua, dia anaknya tidak baik, dia anaknya tidak solih-solihah, orang tua yang akan susah, orang tua yang kena imbasnya. Kok bisa orang tua kena imbas? Ngapunten, kalau jenengan jadi anak itu kan titipan nggih. Tergantung bagaimana kita memolesnya. Kalau orang tua berhasil memoles anaknya jadi anak yang solih-solihah, jenengan sakit di rumah sakit, sudah mau mati. Ketika jenengan sakit di rumah sakit, anak kalau solih-solihah semuanya datang menunggu itu menunggu jenengan. Apa yang dibaca? Al-Quran. Satu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Satu lagi baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anaknya solih-solihah. Ayo, anaknya tidak solih-solihah, jenengan sakit, sudah kritis, tidak ada yang datang dari 9 anak, yang datang cuma 2 orang, dan 2 orang ini bilang, iki suwe banget gak mati-mati. Lu sekarang banyak loh Bu, anak mendoakan orang tuanya mati. Ayo, gen apa mboten? Banyak sekarang, malah sekarang banyak anak itu ngomong sama orang tuanya itu nyentak itu pakai nada tinggi. Bu, minta apa-apa harus keturutan, minta beli HP hari ini harus ada. Ayo sekarang tambah sedikit napa tambah banyak? Tambah banyak sekarang. Bahkan Rasulullah itu pernah disowani oleh malaikat Jibril dengan membo-membo. Tahu membo-membo? Membo itu
apa ya? Jadi menjelma menjadi manusia gitu loh, Bu. Apa kalau bahasa di sini? Hah? Ya pokoknya menjelma jadi manusia sowan ke Kanjeng Nabi. Menyerupai, menyamar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pripun iki sudah napa lanjut? Assalamualaikum. 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 Kum. Oi. Oi. Ini ada salam dijawab nggih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Mata takum sa'ah ya Rasulullah. Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, aku tidak tahu hari kiamat itu kapan. Yang tahu hanya Allah. Wa ma asyaratuha ya Rasulullah. Lalu apa tanda-tanda hari kiamat itu ya Rasulullah? Oh, kalau ini aku tahu. Salah satu tanda-tanda hari kiamat itu banyak anak jadi bos, banyak anak jadi juragan, orang tua jadi babu. Banyak orang tua jadi pembantu. Banyak anak banyak anak ngomong ke orang tuanya tuh nunjuk-nunjuk gini. Sopan, orang sopan anak-anak karo wong tuane. Jenengan yang susah kalau anak tidak solih-solihah. Bahkan anak itu ternyata bisa jadi musuh, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan ini sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ibu-ibu ternyata takdirnya besok masuk surga. Ternyata anak nggak terima. Wa qalu rabbana, duh Gusti, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Bahkan ibu-ibu lo wajahnya tadi gini semua. Orang tua saya ya Allah yang membuat saya masuk neraka, orang tua saya kok bisa mereka di surga? Jenengan ibu-ibu asalnya sudah enak-enak di surga, ditarik masuk neraka. Karena siapa? Karena anaknya sendiri, anak dewe. Tapi anak juga bisa menggeret orang tuanya ke surga. Loh, kok bisa? Bisa. Kata Allah, nikmatilah di surga. Kamu minta apa? Semuanya ada. Tapi anak bilang, ya Allah, saya nggak bisa menikmati nikmat surga. Orang tua saya nggak ada. Ternyata ketika dicari oleh malaikat, orang tuanya di neraka paling bawah. Dia protes ke Allah, ya Allah, saya masuk surga karena kedua orang tua saya. Saya masuk surga karena orang tua saya karena orang tua saya yang mengajarkan saya ngaji. Orang tua saya kan yang menitipkan ke guru ngaji. Orang tua saya memang tidak sempurna ya Allah. Tapi tolong ya Allah, saya tidak akan bisa menikmati surga kalau orang tua saya berada di neraka, apalagi neraka paling bawah. Jenengan ibu-ibu asalnya di neraka, tapi diangkat, diajak ke surga gara-gara anak. Itulah pentingnya anak soleh. Semoga yang hadir di sini semuanya anak-anaknya soleh-solehah, baik akhlaknya, baik tutur katanya. Karena begini Bu, kalau anak baik, jenengan meninggal dunia, anak akan memintakan doa ke orang-orang. Doakan untuk anak-anak, doakan untuk orang tua saya. Biasanya di sini ada tradisi tahlilan. Nah, kalau di Jawa Timur itu biasanya ada 7 hari. Terus, oh sama,
Ada apa? 7 hari, terus 40, terus 100, terus satu tahun pendak, terus 2 tahun, terus 1000. Jadi 1000 harinya biasanya. Itu kalau anaknya baik, dia akan memintakan doa ke orang-orang untuk orang tuanya. Walaupun dia posisi misalkan terbatas tidak ada biaya. Bagaimana caranya dia sekeluarga mendoakan orang tuanya? Memang tidak ada acara, tapi mendoakan bersama. Tapi kalau anaknya kurang baik, akhlaknya kurang baik, ibu-ibu baru meninggal, jenengan baru meninggal jam 7, jam 9, anak-anak semua sudah tukaran, sudah bertengkar, rebutan warisan. Betul? Di sini ada apa banyak? Banyak. Orangnya juga dari di sini. Orangnya enggak tahu. Kalau tahu ada lagu Jawa begini. Lamun wong tua keliru mimpi pine. Lamun wong tua keliru mimpi. Regu A. Lamun wong tua keliru mimpi. Regu B. Lamun wong tua keliru mimpi. Regu C. Apa menek? Oh, menek. Mau bikin status. Lamun wong tua keliru mimpi. Paling enak regu C. Kira mimpine gitu. Kira mimpine. Iki pine. Semuanya lamun wong tua keliru mimpi. Pine. Alamat bakal getun burine. Ketika orang tua salah bagaimana mengajarkan anak, salah berharap anak jadi apa, maksudnya bagaimana? Banyak orang tua pengen anak, yang penting anak kerja gajinya besar tanpa peduli ilmu agamanya. Bagaimana? Gaji besar boleh, jadi apa saja boleh, tapi jangan lupa anak harus paham ilmu agama. Karena kalau tidak, alamat bakal getun burine, jenengan akan menyesal akhirnya. Wong tua loro gondor ing ngersa pangeran. Ketika orang tuanya meninggal, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan. Nanti kalau kula sholawatan semuanya ikut nggih. Ayo coba. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngilingake ojo turu sore. Kene tak ceritani kanggo sego mengko sore. Kene tak ceritani kanggo sego mengko sore. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan
telat bu kejane bidawami mulkil langsung harusnya bidawami mulkil lahi langsung harusnya ulang-ulang ya wes tak ulangi lagi nanti langsung tepuk tangan ya janji yang tepuk tangan tak doakan uangnya tambah banyak rezekinya tambah banyak yang nggak tepuk tangan ya pokoknya urip ngono coba lamun wong tua keliru mimine alamat bakal getut burine wong tua loro kondur ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan sholawatan Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bimulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Kok siapa itu loh? Pengajian, semoga manfaat barokah. Semoga bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Amin Allahumma. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfata syafi wa afi antal mu'afi la shifa illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, kaula nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf pasti ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.